ini kami akan membahas seputar demokrasi di Indonesia. Tapi sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Halo, aku Rere. Halo, aku Devi. Halo, aku Fani. Kami dari kelompok 3, 12, 1. Nah, sebelum kita mulai membahas podcast kita kali ini tentang demokrasi, kita akan membahas seputar sedikit saja mengenai fase terbentuknya demokrasi masuk ke Indonesia. Nah, jadi seperti yang kita ketahui bahwa fase demokrasi itu melewati 4 fase penting. Yang pertama yaitu fase demokrasi parlementer yang terbentuk pada tahun 1945 sampai 1999. Nah, demokrasi ini menggunakan sistem parlementer hingga ketidakstabilan politik. Nah, lalu pada fase yang kedua yaitu demokrasi terpimpin yang terbentuk pada tahun 1999 sampai 1965. Nah, demokrasi terpimpin ini bertujuan untuk mengintegrasikan tentang jiwa-jiwa kepemimpinan dan juga musyawarah. Kemudian dilanjut fase ketiga, yaitu demokrasi Pancasila pada tahun 1966 sampai 1998. Pada masa Orde Baru di bawah pimpinan Presiden Soeharto, demokrasi ini menekan bahwa Pancasila sebagai dasar negara. Kemudian dilanjut dengan demokrasi pasca reformasi pada tahun 1998 hingga sekarang. Demokrasi ini mengadopsi sistem demokrasi yang lebih partisipasif dan juga lebih terbuka. Nah, anak-anak muda zaman sekarang ini kan sudah banyak yang menyuarakan suaranya, tapi malah dibilang FOMO sama teman-temannya. Kira-kira kalian tahu nggak ya gimana cara mengatasinya? Nah, pasti dari teman-teman belum ada yang tahu kan gimana cara mengatasinya. Kita bertiga ini juga ada yang belum tahu. Langsung aja kita langsung tanya ke alumnya. 1, 2, 3, celik. Nah, ini kakaknya udah dateng. Nah, Kak, sebelum kita mulai podcastnya lagi bincang-bincang nih, nah mungkin teman-teman penonton ini pada belum tahu kakak ini siapa sih? Iya. Mungkin diceritain dulu latar belakangnya gimana. Oke. Kan ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Jadi kami bertiga mempersilahkan kakak Kabra untuk memperkenalkan diri ke teman-teman penonton. Oke. Ya, halo teman-teman semua. Ya, buat teman-teman di sini juga halo. Kenalin ya, nama aku Muhammad Abrar Gifari. Aku biasa dipanggil Abrar dan sekarang alhamdulillah udah selesai menuntaskan studi di Ilmu Politik Universitas Airlangga. Ya, kebetulan tinggal nunggu wisuda aja di bulan September ini, akhir September. Dan ya sekarang sedang ya menggeluti mungkin dunia politik juga, di politik praktis juga, di ya bantu-bantu di pilkada dan ya beberapa kerja-kerja politik lainnya lah. Semoga juga nanti bisa sekaligus memberikan pemahaman lah ke teman-teman semua tentang pentingnya demokrasi ini ya, kayak gitu. Ya. Kenal semuanya. Oke, jadi sebelum kita bahas lebih lanjut, mungkin dari teman-teman sekalian kan masih banyak ya Kak, masih banyak yang belum tahu apa itu demokrasi. Mungkin Kak Abrar bisa kasih tahu teman-teman kita demokrasi itu apa, terus contohnya itu kayak gimana ya Kak? Ya ini kita sambil kayak ngobrol aja ya, jadi aku melihatnya gantian. Jadi ya sebenarnya kalau misalkan kita ngomongin demokrasi ya, itu kan sekarang kayaknya juga jadi perbincangan yang menarik ya, apalagi kan kita sekarang habis pemilu ya, baru banget beres pemilu, terus juga habis ini ada pilkada dan ya lagi rame lah diperbincangkan tentang ya khususnya kondisi politik di Indonesia gitu. Dan sebenarnya kalau misalkan kita ngomongin soal demokrasi itu kalau kita bahasakan dengan sederhana itu sebenarnya bicara tentang kedaulatan rakyat gitu. Jadi demokrasi ini kan sebenarnya maknanya adalah dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat gitu. Jadi segala sesuatu itu sebenarnya ketika kita bicara dalam status hierarki ya di dalam negara kita ini ya, pada hakikatnya itu sebenarnya kekuasaan tertinggi ini ada di tangan rakyat kayak gitu. Makanya kenapa di dalam negara kita itu ada pemilu, ada pilkada, karena memang pada akhirnya kan yang berhak menentukan siapa yang nantinya akan memimpin keberlanjutan baik itu mungkin di negara, di daerah dan sebagainya itu ya rakyat kayak gitu. Karena di demokrasi ini ya bisa dibilang ya suara rakyat ini semuanya setara gitu, semuanya satu gitu. Bisa dibilang ya aku, mungkin teman-teman di sini juga, dan ya entah itu dia presiden, entah itu dia menteri ya semuanya suaranya sama gitu, suaranya satu. Jadi kalau kita sederhanakan ya sebenarnya demokrasi ini ya kedaulatan rakyat, dari rakyat oleh rakyat. Kakaknya sendiri udah nerapin belum nilai-nilai demokrasi? Nah ya, kalau buat nilai-nilai demokrasi ya mungkin karena aku juga kuliah di ilmu politik ya selama kurang lebih 4 tahun ini juga ya, pasti yang namanya demokrasi itu ya sudah diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari gitu. Bahkan sebenarnya kalau misalkan teman-teman tanpa sadari pun
ketika misalkan teman-teman milih ketua kelas di ya sekolah ya di SMA-nya itu ya itu juga sebenarnya bagian dari praktek demokrasi yang paling sederhana gitu, karena memang pada hakikatnya ya ketika kita bicara soal demokrasi, ketika kita bicara soal politik itu memang semuanya itu yang melekat di dalam kehidupan kita sehari-hari kayak gitu ya. Contoh sederhananya ya kita milih ketua kelas, kemudian mungkin teman-teman milih ketua OSIS di sekolah, nah itu juga sebenarnya kan bagian dari praktek-praktek dari demokrasi itu sendiri kayak gitu. Itu sih. Menurut kakak nih, kira-kira peran anak muda ini udah dibilang cukup baik dan cukup bijak belum sih kak dalam demokrasi? Oh, iya. Tapi arti demokrasinya ini di dalam media sosial. Oh iya, berarti konteksnya ini di digital ya, Iya, secara digital. digital ya. Jadi emang sebenarnya juga akhirnya ketika kita mungkin seiring berjalannya waktu ya, mungkin ketika aku membandingkan aku hari ini di tengah kondisi mungkin yang serba digital dan mungkin aku di 5 tahun sampai 10 tahun kebelakang itu udah benar-benar beda gitu. Kenapa kok? Karena akhirnya hari ini ya mungkin teman-teman semua sini kan pasti punya yang namanya sosmed ya. Ada Instagram atau mungkin TikTok lah ya, apalagi sekarang ini dari zaman mungkin kemarin pemilu mungkin teman-teman udah banyak lihat cara-cara kampanye yang dilakukan juga udah mulai bergeser ya. Kalau misalkan mungkin di pemilu 5 tahun lalu aku masih banyak lihat kampanye-kampanye ini dilakukan lewat TV, lewat koran, tapi kan akhirnya sekarang tren itu bergeser ya ke dunia digital kayak gitu. Nah akhirnya ya hari ini pun aku melihatnya juga tren pemilih itu juga bergeser. Jadi yang dulunya mungkin kebanyakan pemilih ini masih orang-orang tua, nah hari ini memang berdasarkan data dari KPU dan juga data dari Bawaslu sendiri memang akhirnya pemilih yang paling signifikan itu ada di kalangan anak-anak muda kayak gitu. Makanya kenapa akhirnya trennya bergeser ke dunia sosial media kayak gitu. Dan kalau ditanya sebenarnya anak-anak muda ini udah bijak atau belum ya sebenarnya ya 50-50 lah ya, karena memang akhirnya masih banyak yang menganggap ya sosmed itu jadi tempat yang akhirnya dianggap bebas kayak gitu. Akhirnya orang banyak yang mungkin ngasih ujaran kebencian atau hate speech, terus juga masih banyak yang mungkin istilahnya menghina calon yang mungkin tidak dia suka kayak gitu. Apalagi kan mungkin kemarin pas pemilu ada 3 calon presiden. Pasti juga teman-teman kemarin udah mulai nyoblos ya. Udah ya, karena kan baru 17 juga ya. Nah itu juga akhirnya mungkin teman-teman bisa melihat lah gimana akhirnya di lingkungan sekitar kita itu ya sudah banyak ya beragam lah mungkin respon terhadap isu-isu politik dan isu demokrasi tadi kayak gitu ya. Pada akhirnya tinggal gimana caranya sih kita bisa menyesuaikan diri aja sih kayak gitu. Nah kan sekarang kan sudah serba digital nih ya, kan kakak bilang. Kira-kira penting nggak sih kak demokrasi itu buat anak-anak muda? Oh iya, yang pasti itu jelas sangat-sangat penting ya. Kenapa kok? Karena akhirnya seperti yang tadi Kak bilang di awal, di dalam sistem negara kita yang sistemnya demokrasi ini ya semua orang ini suaranya sama gitu. Jadi nggak peduli mau kita orang yang masih muda, mau kita anak kuliahan atau udah kerja sekalipun, selama memang sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku, sudah punya hak pilih ya. Contoh kayak umur 17 tahun tadi dan sudah boleh nyoblos, itu kita semuanya suaranya ini sama gitu. Dan pada akhirnya kan ketika misalkan anak-anak muda kayak kita ini nggak paham dengan kondisi demokrasi, terus juga mungkin apatis ya atau nggak peduli terhadap akhirnya sistem demokrasi tadi ya, jatuhnya nanti teman-teman di sini akan ya rugi sendiri gitu. Kenapa? Karena akhirnya kita nggak bisa memberikan suara kita buat ya pemimpin-pemimpin yang seharusnya kita pilih kayak gitu. Akhirnya bisa dibilang kita kehilangan hak suara kita lah, yang sebenarnya itu berguna gitu. Mungkin dianggapnya satu suara itu kecil lah ya, nggak berarti apa-apa. Tapi kan ketika satu suara ini dikumpulin, terus satu suara ini ya dihimpun jadi ya satu kesatuan yang besar, itu kan akan jadi ya suatu perubahan juga gitu. Karena kan ya pemimpin kita nanti yang akan ya menjadi pemimpin di daerah, di negara itu kan semuanya juga harus ada keterlibatan anak-anak muda kayak gitu. Makanya ya anak-anak muda kayak kita gini juga penting buat akhirnya belajar bagaimana sih demokrasi di Indonesia ini bekerja gitu. Bagaimana sih sistem-sistem ya pemilunya, sistem-sistem pilkadanya, terus calon-calon yang dipilih itu seperti apa, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan ya sistem demokrasi itu sendiri gitu. Gitu sih. Nah, sekarang kan ini udah kayak mulai banyak gitu kak anak-anak muda yang udah mulai menyuarakan demokrasinya di sosial media. Tapi kayak sama teman-temannya tuh malah mereka tuh kayak dianggap FOMO gitu. Jadi menurut kakak nih ya, apa tanggapan kakak tentang hal itu tuh kayak gimana? Iya. Jadi sebenarnya kalau misalkan ditanya FOMO atau ya memang akhirnya banyak yang jadi ikut-ikutan kayak gitu untuk akhirnya menanggapi isu politik. Tapi ketika kita bicara konteks politik yang memang akhirnya tujuannya ini untuk kebaikan bersama, jadi sebenarnya kan makna politik ini selain kita ya merebut dan mempertahankan kekuasaan ya seperti yang mungkin teman-teman udah pernah baca sedikit lah atau di dalam mata pelajaran yang teman-teman ampu. Nah itu sebenarnya ya karena tadi akhirnya berdampak pada banyak orang ya, FOMO terhadap politik ini justru FOMO yang bagus gitu, karena akhirnya kan berarti
orang-orang yang mungkin sebelumnya belum sadar nih terhadap isu politik karena akhirnya mungkin sekarang lagi rame diperbincangkan dan banyak dibahas, akhirnya orang-orang yang ikut-ikutan ini jadi tertarik dong, mungkin yang sebelumnya belum tahu atau buta politik, ketika ada fenomena tadi, FOMO tadi ya, akhirnya orang-orang yang sebelumnya nggak tertarik jadi tertarik nih buat belajar. Nah makanya kan akhirnya FOMO itu nggak selamanya FOMO buruk ya, maksudnya ketika akhirnya kita memang suka dengan ya isu politik ya justru bagus gitu, akhirnya kita sadar nih, oh kita harus belajar, karena memang ya kita sama-sama pahami lah kalau misalkan ya buta terburuk itu ya adalah buta politik kayak gitu. Ketika akhirnya teman-teman punya kesadaran terhadap politik ya itu jadi suatu hal yang bagus kayak gitu. Jadi kita nggak gampang dibodohi lah dengan ya kampanye-kampanye dan sebagainya kayak gitu. Gitu sih. Iya guys, jadi nggak selamanya FOMO itu buruk. Betul. Ya Kak. Nah lanjut terus, menurut kakak gimana peran sosial media dalam menciptakan rasa FOMO terkait politik hingga anak muda zaman sekarang itu kayak rentan mengalami FOMO yang dalam hal yang buruk gitu Kak. Jadi kira-kira apa aja yang bisa kami lakukan untuk mengelola? Iya, jadi balik lagi ya, karena akhirnya sekarang trennya ini sudah mulai ke era digital ya, pasti yang pertama harus teman-teman lakukan adalah ya mulai bijak dalam menggunakan sosial media kayak gitu. Pada akhirnya kan informasi yang kita terima entah itu di Instagram, TikTok, Twitter, dan sosmed-sosmed lainnya itu kan sifatnya abstrak ya, maksudnya teman-teman akhirnya bakal dapat semua informasi itu. Nah, semua informasi yang didapat teman-teman dari sosial media itu belum tentu semuanya benar kayak gitu. Nah makanya kenapa ketika akhirnya teman-teman sekarang mungkin hari ini sudah mulai ya dibekali dengan smartphone, ya orang yang menggunakan ini juga harus ikutan smart lah. Jadi bukan cuma HP-nya aja yang pintar gitu, tapi kita juga harus bisa ikut belajar bagaimana akhirnya kita mencari dan memilah informasi mana sih yang sebenarnya benar dan bisa berguna buat kita kayak gitu. Nah akhirnya poin utamanya adalah ketika teman-teman menggunakan sosial media, teman-teman harus punya batasan gitu. Oh mana sih berita yang misalkan teman-teman cari di internet, oh ini benar, oh ini salah, itu teman-teman harus bisa bedakan gitu. Caranya gimana? Caranya bisa mulai dari teman-teman lihat media-media yang memang kredibel atau terpercaya. Misalkan kalau aku pribadi suka bacanya itu dari Tempo misalkan. Teman-teman juga bisa lihat misalkan ada podcastnya tuh Bocor Halus Politik, ya itu pasti teman-teman mungkin suka lihat lah beberapa cuplikan videonya di TikTok kayak gitu. Nah itu salah satu yang mungkin bisa teman-teman lakukan untuk akhirnya dihindari dari atau terhindar dari isu-isu yang hoax lah atau kabar-kabar bohong kayak gitu. Terus selain itu juga ya teman-teman ketika sudah punya sosmed tadi ya bijaklah ketika akhirnya mengutarakan pendapat kayak gitu. Ya ketika misalkan kita di sosmed ketemu sama orang atau nggak usah di sosmed ya, misalkan teman-teman lihat di teman-teman kelasnya, teman-teman sekolahnya ada yang berbeda pilihan sama teman-teman ya itu nggak apa-apa kayak gitu. Justru itu wajar karena memang nggak semuanya mungkin sejalan dengan apa yang kita pengen kayak gitu ya, apa yang kita mau kayak gitu. Nah ya udah itu nggak apa-apa, kita saling menghargai aja gitu. Dan ketika di sosmed pun ya kan yang sering mungkin teman-teman lihat kan banyak yang akhirnya saling ejek, terus juga saling hina satu sama lain. Nah itu ya haruslah dikurangi lah, apalagi mungkin sekarang teman-teman di sini kan ibaratnya baru mulai pengen cari tahu lebih lanjut ya kan lewat ya tugas-tugas teman-teman ini ya. Nanti harapannya teman-teman juga bisa semakin aware lah terhadap akhirnya ya perkembangan politik, terus juga bagaimana akhirnya menggunakan sosmed ini sebagai wadah untuk belajar dan mengutarakan pendapat dengan baik kayak gitu sih. Menurut kakaknya nih, kita sebagai generasi muda ya, memahami politik yang baik tanpa terjebak FOMO itu dapat keuntungan apa ya? Iya. Keuntungannya yang pasti ya, yang paling penting adalah teman-teman di sini bisa berperan lebih terhadap berjalannya sistem demokrasi kita yang lebih baik kayak gitu. Kalau misalkan mungkin dulu kita sebagai mungkin orang-orang yang belum punya pilih, misalkan teman-teman kemarin ketika mungkin baru kelas 10 atau baru SMP itu kan mungkin teman-teman hanya bisa melihat doang di berita ya, dibaca di koran, terus ngelihat oh beritanya kayak gini, siapa yang terpilih jadi presiden, siapa yang terpilih jadi gubernur, jadi wali kota dan sebagainya. Nah, hari ini ketika teman-teman sudah punya hak pilih, teman-teman bisa lebih melakukan banyak hal yang dulunya cuma mungkin baca berita. Akhirnya hari ini teman-teman punya hak pilih nih, teman-teman bisa ikutan nyoblos, teman-teman bisa ikutan milih, karena pada akhirnya ya balik lagi tuh di dalam negara demokrasi kita nggak peduli lah teman-teman ini umurnya baru 17 tahun atau teman-teman umurnya udah 50 tahun ya, semuanya suaranya dihitung satu kayak gitu ya. Artinya semua orang itu punya hak pilih yang sama gitu, semua orang punya hak dan kewajiban yang sama untuk akhirnya terlibat di dalam berjalannya proses demokrasi ini kayak gitu. Jadi kalau ditanya pengaruhnya apa, jelas pengaruhnya sangat besar gitu, karena akhirnya teman-teman semua bisa ikut terlibat di dalam ya tadi proses politik yang kita nyoblos dan sebagainya kayak gitu. Itu sih. Lalu bagaimana caranya supaya kita itu bisa membedakan gitu Pak, keinginan untuk ikut serta dalam sebuah gerakan atau kayak kita tuh kayak cuma FOMO pengen ikut-ikutan doang tanpa tahu itu tuh sebenarnya tuh ngapain, kayak
misalnya kita ikutan lagi ada aksi nih, ada demo, kita ikutan tapi kita kayak nggak tahu gitu loh, itu tuh beritanya yang benar itu gimana, informasinya yang benar yang di demo itu apa. Jadi nanti kita di sana tuh malah cuma kayak ngerusuh doang gitu. Iya, itu juga mungkin kemarin sempat banyak ya, mungkin ketika ditanya ini aksinya memperjuangkan apa, ternyata nggak tahu apa yang sedang diperjuangkan. Nah itu biar ya mungkin anak-anak muda kayak kita ini nggak akhirnya terjerumus dalam FOMO yang ya dalam konteks negatif ya. Itu yang pasti adalah teman-teman pertama sebelum mungkin memutuskan untuk ikut di dalam aksi atau gerakan-gerakan sosial tadi ya, pasti teman-teman yang harus dilakukan pertama adalah cari tahu dulu ini sebenarnya membahas tentang apa sih. Misalkan kemarin yang terbaru ini kan tentang putusan MK ya, yang paling baru itu demonya. Nah itu kan harus dicari tahu dulu nih putusan MK-nya ini membahas apa sih, terus apa yang akhirnya diperjuangkan sama teman-teman ketika aksi, teman-teman mahasiswa, teman-teman masyarakat sipil dan sebagainya kayak gitu. Nah ketika akhirnya teman-teman sudah tahu apa yang diperjuangkan di dalam aksi dan demonstrasi itu tadi, ya teman-teman selanjutnya adalah mungkin bisa ikut dulu dalam konsolidasinya. Biasanya kan sebelum ikut aksi ada yang namanya konsolidasi nih sama elemen-elemen yang ikut di dalam aksi kayak gitu. Biasanya hamil satu tuh. Nah situ teman-teman harus cari tahu dulu, oh nanti yang ikut aksi ini elemen apa aja, terus juga nanti tuntutan yang dibawa ketika aksi itu apa aja. Jadi nanti ketika akhirnya teman-teman turun aksi ke jalan, itu teman-teman tidak kosongan gitu bahasanya kan, tidak akhirnya nggak tahu apa-apa. Nah situ akhirnya poin pentingnya yang harus teman-teman perhatikan lah. Jadi akhirnya teman-teman jatuhnya ya ikut berjuang bersama-sama yang lain, tapi juga tidak dengan ya ketidaktahuan tadi itulah mungkin yang mungkin harus jadi bahan pertimbangan juga. Jadi kita harus paham betul gitu ya apa isinya, jangan asal ikut aja. Sayang lah. Iya. Nah, menurut kakak nih cara yang tepat untuk mengedukasi anak-anak muda biar lebih bisa memilah apa itu demokrasi yang benar itu kayak gimana ya kak? Ya yang pasti mungkin kalau buat anak-anak muda kayak kita ini lebih ke banyak baca sih. Banyak baca berita, banyak mungkin kumpulin informasi-informasi tentang politik, karena balik lagi teman-teman. Jadi yang namanya politik itu luas banget lah, maksudnya kita nggak bicara hanya ketika mungkin nyoblos siapa dan sebagainya, tapi kan kita juga harus melihat apa yang dibawa, kebijakannya apa, visi misinya apa, terus juga hal-hal lain yang berkaitan dengan mungkin proses kampanye dan sebagainya. Jadi bisa dibilang kan ketika kita ngomongin soal politik ya dan ngomongin demokrasi tadi ya, memang konteksnya luas banget kayak gitu. Jadi yang harus teman-teman lakukan ya belajar dulu lah sedikit demi sedikit ya, mungkin dari misalkan teman-teman yang sebelumnya nggak tahu apa-apa, terus mungkin karena bisa jadi kan banyak ya orang kan ke-trigger karena isu politik ini banyak ya, entah itu karena mungkin ada yang teman-temannya udah ikutan duluan, atau mungkin karena baca berita di koran atau lihat iklan-iklan di sosmed dan sebagainya. Pokoknya ada banyak alasan lah ketika akhirnya kita mendadak FOMO terhadap politik. Tapi akhirnya yang bisa teman-teman lakukan adalah gimana caranya informasi-informasi tadi, informasi yang mungkin sifatnya banyak dan ada bermacam-macam itu teman-teman harus bisa ya memilah dan memilih apa yang sekiranya itu oh ini infonya benar, oh ini infonya salah dan sebagainya gitu. Jadi memang akhirnya edukasi politik itu kan sifatnya ada banyak ya sumber yang mungkin juga teman-teman bisa dapat dari obrolan-obrolan di sekolah atau dapat dari guru-guru di sekolah. Nah ya pokoknya semua informasi itu nanti teman-teman kumpulkan dan ya dicari mana yang informasi yang valid dan mana yang bisa teman-teman pakai lah untuk akhirnya itu jadi bahan pengetahuan teman-teman kayak gitu biar nggak salah. Jangan sampai kayak kemarin itu lagi rame kan kak, lagi ngomongin soal putusan MK ini malah nyerangnya ke pribadi. Betul, gitu. ya dilihat juga. Iya. Betul. Nah, kira-kira untuk selanjutnya ini, bagaimana sih kak konsep demokrasi itu bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari? Misalnya mungkin kayak kita nih pelajar, kayak di lingkungan sekolah itu gimana, di lingkungan kita dalam bermasyarakat itu gimana, bahkan mungkin dari teman-teman yang mulai bekerja atau kampus, nah itu kira-kira gimana? Ya, jadi sebenarnya poin utamanya adalah ketika akhirnya mungkin teman-teman dia sudah ada di dalam lingkungan masyarakat ya, itu sifatnya juga sangat beragam ya, heterogen lah. Nah itu teman-teman harus bisa menyesuaikan dengan kondisi yang ada gitu. Anggaplah misalkan, contoh misalkan di Surabaya ini kemarin ketika Pilpres misalkan condong ke pilihan salah satu paslon misalkan, atau di sekolah teman-teman atau di lingkungan tempat tinggal. Nah, terus ketika di sana di dalam lingkungan yang anggaplah misalkan di dalam kelompok mayoritas yang ada di lingkungan teman-teman itu milihnya paslon A misalkan. Nah, terus ternyata ada yang milihnya ini paslon B atau paslon C misalkan. Nah, ya teman-teman yang mungkin memilih paslon B dan paslon C ini jangan sampai akhirnya dimusuhi atau akhirnya dikasih ujaran kebencian ya, lain sebagainya, itu jangan gitu, karena memang
yang salah adalah ketika kemarin kan banyak ya mungkin saling debat, terus juga saling serang di kolom komentar. saling serang di kolom komentar, saling ngejek kayak si A mah nggak benar, si B mah makanya politik identitas dan sebagainya, pokoknya dan kebencian lain. Nah itu yang sebenarnya salah kan, karena ya yang namanya pilihan itu ya kita harus menghargai lah, karena kita nggak bisa memaksakan pilihan kita ini harus sama dengan pilihan orang lain. Misalkan aku punya pilihan sendiri, terus kemudian teman-teman punya pilihan sendiri juga. Nah itu kan kita nggak bisa memaksakan agar pilihan itu bisa jadi sama. Justru kan akhirnya adalah yang istimewa atau yang spesial dari adanya proses demokrasi ini kan adalah ketika akhirnya ada banyak pilihan gitu. Akhirnya kan masyarakat dikasih kesempatan, dikasih pilihan untuk ya udah memilih banyak calon kayak gitu. Nah akhirnya itu yang memang seru dari dalam proses demokrasi tadi. Karena kan kalau misalkan kita bandingin nih sistem demokrasi kita dengan misalkan sistem demokrasi yang monarki ya kerajaan, nah itu kan mereka nggak seru kan, karena mereka nggak bisa pilih, mereka akhirnya harus manut apa kata ya udah turunannya aja, raja dan turunannya kayak gitu. Sementara kalau kita kan kita dikasih nih pilihan sebanyak-banyaknya, misalkan kemarin pilpres ada 3 calon, atau mungkin nanti di pilgub juga sekarang ada 3 calon nih, 3-3-nya cewek lagi. Nah itu kan akhirnya kita dikasih kebebasan ya banyak untuk memilih, dan ya udah nanti pada akhirnya semuanya dikembalikan ke masyarakat gitu. Kita pengennya calon yang kayak gimana, kita pengennya calon yang bawa visi misi seperti apa, programnya kayak gimana. Nah itu yang akhirnya istimewa kayak gitu. Makanya kenapa ketika sudah ada di dalam ruang lingkup masyarakat ya, yang paling penting adalah bagaimana caranya kita saling menghargai pilihan satu sama lain kayak gitu. Nah ini Kak, misalnya kadang nih ada orang A, itu tuh komunitasnya tuh kayak lebih condong untuk ke paslon A gitu. Nah sedangkan yang B ini tuh kayak sendirian gitu memilih si paslon B. Nah kira-kira itu misalnya kalau dari komunitas A ini kayak untuk menghasut orang satu ini untuk ayo coba pilih ini kayak di hasut gitu Kak, supaya lebih memilih itu. Nah itu kira-kira kayak gimana sih Kak? Oh iya sebenarnya kalau ada kayak gitu ya sebenarnya nggak boleh, karena kan pada akhirnya kan dia tadi gitu ya, setiap orang punya preferensi politik masing-masing, punya pilihan individu lah. Jadi ya kalaupun nanti misalkan contoh ya tadi yang disebutkan tadi, misalkan dia pengen mengajak nggak apa-apa gitu, ayo misalkan udah kita pilih aja si A gitu karena alasan tertentu dengan rasionalisasi dan sebagainya gitu. Tapi kalau misalkan memang si B tadi ini nggak mau ya jangan dipaksa kayak gitu, karena balik lagi gitu, gimana nantinya pilihan yang mau dipilih kan ya itu tergantung orangnya gitu. Karena bisa jadi orang ini memilih karena cocok nih dengan calonnya, atau mungkin cocok dengan pembawaannya ketika kampanye misalnya. Pokoknya kan ada banyak faktor yang akhirnya membuat orang ini tertarik untuk memilih kayak gitu. Nah ya udah ketika sudah kita mengajak ya perkara nanti orang lain itu nggak mau ya nggak apa-apa gitu, jangan dipaksa kayak gitu. Ya itu sih harusnya yang baik seperti itu. Kalau tanggapannya kakak ini misalnya kan lagi ada pemilu nih, terus di sosmed itu kayak pasti viral banget kan video-videonya mereka. Nah terus kayak anak-anak muda sekarang ini kayak milihnya itu sesuai FYP TikTok. Iya. Itu tanggapan kakak gimana Kak? Iya itu sih. Nah itu akhirnya mungkin itu kalau misalkan kita bahas secara lebih kompleks lagi itu balik ke strategi kampanyenya gitu ya. Mungkin itu cara-cara kampanye yang memang dilakukan sama calon biar banyak yang milih kayak gitu. Karena benar apa yang teman-teman bilang tadi, banyak yang akhirnya mungkin anak-anak muda yang namanya ini pemilih pemula gitu. Jadi orang yang baru pertama kali menggunakan hak pilih lah, kayak kemarin misalkan teman-teman baru pertama kali nyoblos. Nah itu memang jadi target pasar terbesar kayak gitu. Jadi dikasihlah model-model kampanye yang diminati sama anak-anak muda, entah itu dengan giveaway kah, atau mungkin dengan live atau dengan joget dan sebagainya. Pokoknya itu sebenarnya termasuk ke strategi kampanye. Nah, jadi itu baliklah ke cara-cara kampanye. Tapi ya akhirnya yang harusnya dilakukan sama anak-anak muda ini ya karena mungkin teman-teman baru pertama kali milih ya mungkin wawasan tentang politiknya belum banyak gitu. Jadi akhirnya ya udah ikut aja apa kata algoritma TikTok kayak gitu. Nah itu yang sebenarnya salah, karena seharusnya kan ya mungkin teman-teman bisa ya cari tahu dulu visi misinya itu seperti apa, kemudian calon A ini apa sih isu utama yang pengen diselesaikan, isu B ini seperti apa. Kayak misalkan kemarin kan ada yang akhirnya menawarkan keberlanjutan, ada juga yang menawarkan gagasan perubahan dan sebagainya kayak gitu. Nah hal-hal itu yang sebenarnya harusnya dicari tahu lebih dulu sama pemilih pemula kayak kita lah, kayak teman-teman semua kayak gitu. Jadi akhirnya teman-teman ketika memilih itu bukan berdasarkan apa yang teman-teman lihat doang di TikTok, di Instagram kayak gitu, tapi memang berdasarkan apa yang sudah teman-teman baca kayak gitu. Track recordnya, visi-misinya dan sebagainya. Itu sih yang harusnya jadi bahan perhatian. Jadi emang kita kayak harus benar-benar paham gitu. Betul. Ya Kak, jangan sampai kayak cuma lihat di TikTok doang gitu. Biar nggak cuma ikut-ikutan aja. Nah itu kan ada kayak anak muda tuh yang benar-benar ada dua sisi anak muda.
kebanyakan itu ada yang tertarik sama kayak dunia berdemokrasi, kayak mau mempelajari lebih dalam sih gimana itu demokrasi. Nah sedangkan itu ada beberapa oknum, misalnya anak muda itu kayak cuek gitu terhadap demokrasi politik gitu, untuk kepentingan untuk negaranya sendiri. Nah kira-kira gimana sih tuh Kak, caranya biar mau membangkitkan anak muda itu yang tidak mau dalam terlibat dalam demokrasi, intinya kayak cuek gitu ke demokrasi, sehingga dia itu kayak mau mempelajari demokrasi. Ya, pasti yang pertama harus dilakukan adalah gimana caranya membuat orang yang mungkin sebelumnya apatis, orang yang sebelumnya nggak suka banget sama politik ini tertarik dulu. Jadi sebenarnya kan alasan utama orang memilih atau orang belajar ada suatu bidang keilmuan atau ya tadi lah politik, demokrasi dan sebagainya itu kan termasuk salah satu rumpun di dalam keilmuan ya, makanya kenapa ada jurusan ilmu politik ya, karena memang ada teorinya kayak gitu, ada hal yang dipelajari kayak gitu. Yang pertama harus dilakukan ya pasti bikin dulu orang itu suka gitu. Karena ketika akhirnya kita suka sama sesuatu ya, misalkan teman-teman suka bola, teman-teman suka apa artis-artis K-pop atau apa, itu kan akhirnya teman-teman pasti tertarik nih buat cari tahu nih, kayak oh nyari tahu kapan rilisnya atau kapan pertandingannya kalau sepak bola dan sebagainya. Nah, ketika akhirnya kita sudah suka, kita sudah tertarik sama ya isu tadi, kalau dalam konteks ini isu politik dan isu demokrasi tadi, pasti nanti akan cari tahu sendiri gitu. Jadi emang yang harus di-trigger pertama adalah ya gimana caranya biar orang ini suka gitu. Dan disadarkan lah bahwa ya pada akhirnya kan keputusan politik ini bergantung sama banyak aspek nih. Jadi kita nggak akan bisa akhirnya apatis terhadap politik karena ya semua keputusan atau kebijakan publik yang ada memang bergantung pada keputusan politik. Keputusan politik ini kan ditentukan dari siapa pemimpin yang akhirnya nanti terpilih, dan pemimpin yang terpilih ini kan berangkat dari tadi cara kita memilih siapa yang calon yang kita pilih dari ya tadi demokrasi itu tadi kan. Nah, makanya balik lagi ke gimana caranya ya orang-orang yang mungkin apatis ini sadar dan paham gimana bahwa kebijakan publik ini semuanya bergantung pada keputusan politik loh. Entah itu harga bahan pokok, mau harga beras, biaya pendidikan, harga sekolah teman-teman, itu kan semua bergantung pada keputusan politik kan, bergantung pada siapa yang akhirnya menjabat kayak gitu. Nah akhirnya ketika misalkan teman-teman sudah dibawa ke hal dasar yang paling fondasinya lah, ibaratnya kayak oh ternyata keputusan politik itu bergantung pada siapa sih yang akhirnya menjabat, oh ternyata itu juga bergantung pada orang-orang yang ada di dalam pemerintahan. Jadi akhirnya teman-teman ini yang sebelumnya mungkin apatis, oh ternyata harga beras juga ternyata ngaruh nih ternyata sama keputusan-keputusan politik tadi. Oh berarti kayaknya aku harus mulai cari-cari tahu nih biar nantinya pemimpin yang tak pilih ini bukan orang-orang yang ternyata cuma omong doang atau ternyata ingkar janji dan sebagainya. Berangkat sih dari hal-hal yang sebenarnya sederhana. Jadi peran anak muda ini cukup besar ya? Oh iya jelas, sangat besar. Ya. Karena kita ini generasi yang kayak benar-benar lagi apa bahasanya itu kayak yang lagi benar-benar fresh buat pilih gitu. Iya. Nah Kak, kita dari tadi kan udah ngomong panjang lebar mengenai demokrasi itu gimana, contoh kehidupan demokrasi di kehidupan sehari-hari, terus yang berkaitan dengan FOMO tadi itu. Nah mungkin dari yang tadi kita obrolin itu mungkin teman-teman ini yang nonton ini masih ada yang kurang paham. Nah kira-kira tips dan triknya gimana sih Kak cara mencari informasi yang benar-benar relevan untuk kita baca supaya kita itu anak muda itu nggak cuma sekedar FOMO, jadi berdemokrasi itu benar-benar tahu ini isunya tentang apa, permasalahannya tentang apa, terus dampaknya buat negara kita itu kayak gimana. Nah jadi itu mereka itu nggak hanya nge-share ke media sosial, tapi mereka nggak tahu latar belakangnya masalah itu. Berarti ini udah masuk ke yang tadi ya, tips and trick tadi? Iya. Oke, ya jadi mungkin ya ini ya buat teman-teman semua yang nonton ya. Jadi perlu kita semua sadari ya, teman-teman semua sadari bahwa yang namanya politik, yang namanya sistem demokrasi di negara kita itu sangat kompleks. Kenapa kok kompleks? Karena pada akhirnya kita ini ketika bicara soal ya pilkada, pemilu dan sebagainya, proses-proses politik lainnya itu kita sebenarnya bukan hanya ngomongin masalah oh kita milih siapa, kita milih calon A, calon B, calon C dan sebagainya gitu. Tapi lebih jauh dari itu, kalau misalkan kita tarik lebih luas lagi, itu sebenarnya ya bergantung pada apa yang kita temui sehari-hari. Misalkan teman-teman contoh hari ini misalkan pengen berangkat sekolah. Berangkat sekolah ini kan biasanya naik kendaraan nih, naik motor misalkan. Ketika teman-teman naik motor, teman-teman pasti kan harus ngisi bensin. Ngisi bensin di pom bensin. Nah, harga minyak bumi atau harga bensin yang teman-teman beli itu juga bergantung sama ya keputusan politik itu. Nanti teman-teman mungkin kalau baca berita katanya juga nanti Pertalite ini bakal harganya dinaikin. Nah, kenapa kok itu bisa naik ya? Karena ada konstelasi politik yang memang dibahas di dalamnya kayak gitu. Nah, hal sesederhana ketika teman-teman pengen beli bensin atau misalkan kita tarik lebih jauh lagi, teman-teman pulang sekolah pasti jajan, beli makan.
beli nasi di kantin dan sebagainya. Harga misalkan nasinya atau harga ayamnya itu semua juga bergantung pada keputusan politik kayak gitu. Gimana akhirnya proses impor ekspor yang dilakukan sama Kementerian Perdagangan, bagaimana akhirnya Kementerian Perdagangan ini juga mengatur impor ekspornya beras dan sebagainya, itu kan juga bergantung pada keputusan politik kayak gitu. Jadi sederhananya adalah semua yang teman-teman lakukan, semua yang teman-teman temui di dalam kehidupan teman-teman, ya itu semua bergantung pada keputusan politik. Nah, ketika akhirnya teman-teman tidak paham bagaimana akhirnya proses politik itu bekerja, ketika akhirnya teman-teman tidak paham dengan bagaimana alur demokrasi di negara kita, ya berarti secara nggak langsung kita nggak peduli sama apa yang akan kita temui sehari-hari dong. Kita nggak peduli sama apa yang mau kita makan, kita nggak peduli sama harga bensinnya berapa, ternyata harga kita beli buku-buku dan sebagainya. Itu kan semuanya bergantung pada ya tadi gitu keputusan politik itu. Makanya kenapa akhirnya anak-anak muda kayak kita, anak-anak muda kayak teman-teman semua di sini yang masih SMA mungkin baru pertama kali ikut nyoblos dan sebagainya, itu ya harus bisa benar-benar mulai belajar yang namanya politik itu tadi gitu. Karena pada akhirnya seperti yang tadi tak bilang di awal, ingat buta terburuk itu adalah buta politik gitu. Ketika akhirnya kita tidak paham, ketika akhirnya kita gampang dibodohi, kita gampang kemakan sama algoritma TikTok yang akhirnya gampang terbawa arus, ya itu berarti pemimpin seperti itu yang akhirnya bakal teman-teman dapatin gitu. Tapi kan ketika akhirnya teman-teman belajar, ketika akhirnya teman-teman ikut baca berita, teman-teman ikut misalkan nonton atau ikut seminar-seminar tentang politik yang nantinya juga akhirnya berpengaruh terhadap wawasan politik dari teman-teman. Nah, akhirnya kan teman-teman bisa punya gambaran seperti apa sih pemimpin yang akhirnya teman-teman harus pilih. Kriteria-kriteria seperti apa sih yang akhirnya nanti bisa teman-teman jadikan tolak ukur sebelum akhirnya teman-teman nanti memutuskan untuk nyoblos di dalam proses politik tadi gitu. Jadi kan sebelum akhirnya teman-teman memberikan hak suara yang satu suaranya ini sama jumlahnya dengan semua yang ada di Indonesia ini, akhirnya teman-teman juga bisa tahu, berarti pemimpin yang harus aku pilih ini pemimpin yang misalkan visi-misinya ini jelas, terus juga arah geraknya selama 5 tahun ke depan itu juga bisa tergambar dengan jelas. Jadi akhirnya teman-teman tidak hanya FOMO atau ikut-ikutan saja kayak gitu, tidak hanya sekedar berdasarkan apa yang teman-teman tonton di sosial media gitu. Jadi teman-teman ini benar-benar paham gitu. Dan selain itu juga teman-teman bisa benar-benar mengerti apa yang nantinya teman-teman perjuangkan nih ketika misalkan nanti teman-teman akan mengedukasi yang belum paham, belum akhirnya mengedukasi siapa-siapa lagi teman-teman kita yang mungkin belum tertarik terhadap politik. Nah, hal itu yang mungkin bisa teman-teman sadari dan ya teman-teman pelajari mulai hari ini gitu. Karena tidak ada kata terlambat kalau untuk akhirnya belajar politik gitu. Ya, itu sih mungkin kalau dari aku tips dan pesan-pesan dari aku untuk teman-teman paham ya. Paham. Oke guys, jadi itu ya, ingat kita harus baca terlebih dahulu informasinya supaya kita kata Kak Abra tadi, supaya kita jangan sampai kita buta politik ya teman-teman. Dan ingat, suara kita satu pun itu berarti ya teman-teman. Jadi kita harus menggunakan hak suara kita dengan bijak tanpa ikut-ikutan atau hanya FOMO belaka. Oke guys, sekian dulu untuk podcast kita kali ini, dan saya ucapkan terima kasih kepada Kak Abrar yang sudah Sama-sama. Dan untuk teman-teman yang sudah menonton kami dari awal hingga sekarang, kami ucapkan terima kasih banyak. Dadah.